Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, memang mungkin beredar di masyarakat bahwa Kantipmas ini agak sedikit ini, tapi kami dari Polres Merauke, ya, kami dari Polres Merauke terkait dengan Kantipmas di wilayah sini. Jadi kami sudah setiap malam melakukan patroli. Kemudian ada melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak usah takut, ya, karena kita selalu ada hadir. Jadi anggota kita Polres Merauke setiap hari dari pagi sampai subuh melaksanakan patroli. Nah, ini memang untuk menciptakan situasi di wilayah kita yang kondusif. Nah, jadi kita ini melibatkan dari beberapa fungsi, baik dari tertutup maupun terbuka. Ini kita rutin setiap hari, apalagi menjelang pilkada nanti. Jadi kami tadi sudah sampaikan dari awal, Polres Merauke itu siap mengamankan jalannya pilkada nantinya. Perlu disampaikan kepada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Merauke, ya nggak usah takut. Pada intinya kami selalu hadir. Semua permasalahan pasti kita bisa tangani. Jadi tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa menjelang pilkada nanti kita melaksanakan patroli dari pagi sampai subuh. Nah, ini intens yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa upaya yang kami lakukan dari Polres Merauke. Yang pertama itu adalah kita melaksanakan calling system. Calling system itu untuk mencegah dan menjaga situasi Kantipmas itu aman dan kondusif. Nah, ini kita melibatkan dari beberapa unsur, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen-elemen lainnya. Nah, ini upaya-upaya kita yang kita lakukan sehingga pada saat nantinya pilkada itu berjalan dengan aman, terkendali dan kondusif. Kemudian kepada pihak penyelenggara, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak penyelenggara. Apabila ada permasalahan yang ini, silakan berkoordinasi dengan kami. Nah, intinya kami pihak kepolisian itu siap mengamankan jalannya pilkada. Kemudian memang di kantor KPU maupun Bawaslu kami juga akan menempatkan personil, karena pihak penyelenggara adalah yang melaksanakan kegiatan pilkada ini penyelenggara pun harus kita amankan. Bukan hanya masyarakat, penyelenggara juga kita harus amankan. Ya, untuk itu saya minta kepada masyarakat, apabila ada permasalahan sekecil apapun, tolong dikomunikasikan, dilaporkan kepada kami. Karena memang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, luas, jadi kita tidak bisa mengcover kalau ada kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, untuk itu saya minta partisipasi dari masyarakat. Apabila melihat ada kejadian yang benar-benar perlu kehadiran pihak kepolisian, segera melaporkan. Karena nomor HP Polres Merauke, nomor telepon, nomor kontaknya sudah kami share ke masyarakat, dan masyarakat pasti sudah tahu semua. Jadi intinya kita jaga sama-sama pilkada ini sampai selesai dengan aman, lancar, dan kondusif. Tidak ada yang berpotensi yang membuat masyarakat juga bimbang. Ini kan ya kita harus kepada para peserta pilkada ini juga harus siap kalah, siap menang. Ya, kita melihat pelaksanaan pemilu kemarin, memang Provinsi Papua Selatan belum ada poldanya. Kita masih menginduk kepada Polda Papua. Namun Polres Merauke dengan jumlah personil 662 personil ini mengcover kegiatan provinsi juga. Jadi kemarin yang kita libatkan dalam kegiatan pengawalan pemilu
itu 2/3 dari personil kita. Dalam arti ini yang kita libatkan 430 personil. Nah, kemudian ditambah dengan Brimob. Brimob ada 60 personil. Kita juga minta dari rekan TNI untuk backup jalannya pemilu. Memang kita harus mengevaluasi berkaitan dengan pemilu kemarin, ya, sistem pengamanannya. Nah, memang ada beberapa yang harus kita evaluasi karena kita melihat luas Kabupaten Merauke ini sangat besar, ya, daerahnya sangat luas sehingga memang dilihat dari jumlah TPS 774 TPS dengan jumlah personil kita, ya, yang dilibatkan 430, memang harus kita 2/3 yang harus kita libatkan karena harus ada yang standby di kantor untuk melayani masyarakat juga, ya, sehingga dari 662 personil kita libatkan 430. Nah, memang kita melihat di beberapa TPS memang ada yang kita kategorikan 3 tahap. Yang pertama itu adalah kurang rawan, sangat rawan. Nah, kalau kurang rawan mungkin dari sekian TPS bisa 1 personil. Kemudian rawan mungkin 1 TPS 2 personil. Nah, ada yang sangat rawan yang mungkin kita tempatkan di TPS itu 1 TPS bisa 4 personil. Nah, ini tapi kita melihat situasi dan kondisi daerah itu. Nah, kalau di sini tidak seperti daerah yang di pegunungan, gangguan-gangguan dari kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Tapi di sini kita mengkategorikan itu sangat rawan karena yang pertama jaraknya jauh, kemudian harus menggunakan transportasi laut, kemudian masyarakat sana mungkin ada keterkaitan dengan sesuatu hal, yaitu kita harus tempatkan sehingga pengamanan di TPS itu berjalan aman lancar. Nah, kemudian kita juga ada standby kan Brimob juga. Jadi intinya kegiatan pengamanan pemilu kemarin memang berjalan dengan aman lancar. Tadi seperti Pak Felix saya sampaikan, kerjasama antara kolaborasi antara pihak penyelenggara dan pihak kepolisian, aparat keamanan baik Polri maupun TNI ini sudah terjalin. Nah, ini besar harapan kita, kegiatan ini selalu kita lanjutkan. Nah, intinya kami siap mengamankan jalannya pilkada nantinya. Jadi personil Polres siap. Walaupun memang kalau ada terkendala teknis kebutuhan personil, kita pasti akan meminta bantuan dari Polda Papua. Ya, memang terkait dengan pemilu, kemudian nanti pilkada, memang kasus-kasus tindak pidana pemilu, tindak pidana pilkada, ini kan ada ranah yang instansi atau yang menangani kasus ini. Nah, dalam hal ini kan ya ini di Pak Felix, di Bawaslu, sehingga kasus-kasus yang terjadi berkaitan masih di ranah ya kita menuju ke pilkada kan, ini pilkada ya ini nanti Bawaslu yang menangani. Di Bawaslu ini kan ada 3 institusi yang berada di sana, dalam hal ini instansi kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Nanti mereka yang mengkaji, yang menangani sampai tuntas. Nah, kemudian memang di luar dari konteks itu, kasus-kasus yang terjadi di kita ini kasus-kasus konvensional banyak. Nah, ini di tahun 2023 adalah 548 kasus. Ini tindak pidana bermacam-macam. Dari 53 kasus, ada 10 besar kasus yang saya bisa jelaskan di sini. Ini 2023 itu ya, dari Januari sampai Desember. Nah, 2023 ya Pak ya? 2023 itu dari 548 kasus konvensional. Nah, kemudian 2024 Januari sampai bulan Mei ini ada 165. Oke. Artinya ada penurunan ini ya Pak ya? Ini belum. Ini baru bulan Mei. Nah, ya, benar semoga banget. harapan kita ada penurunan. Nah,
Penurunan ini kan ya kita sudah melakukan upaya-upaya yang kita tadi sudah jelaskan, kita melakukan patroli, mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Nah, ini 10 besar yang terjadi ini, yang pertama itu penganiayaan. Oh, oke. Nah, ini kalau kita melihat dari penganiayaan ini diawali dengan miras, minuman keras. Ini urutan pertama yang terjadi tindak pidana di wilayah kita, Polres Merauke. Kemudian kasus perlindungan anak. Ini juga dominan. Nah, ini kemudian pencurian dan kekerasan, kemudian pengeroyokan, pencurian biasa, penipuan, pemerkosaan, penggelapan, dan KDRT. Ini 10 kasus dari 53 kasus yang kasus konvensional yang saya rekap 10 kasus saja yang kita ambil. Tapi ini semua tertangani. Semua tertangani, namun memang kita juga dalam penanganan kasus perlu waktu. Sehingga masyarakat tidak usah ragu terkait kasus-kasus yang mereka laporkan ke kita. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kasus tindak pidana pemilu itu ranahnya nanti Bawaslu. Nah, kemudian ini kita melihat ini kasus yang pertama yang aniaya, bukan ya? Ini semua berawal dari kebanyakan dominan dalam miras. Itu besar harapan kita, masyarakat juga harus memahami, harus paham terkait dengan kasus yang terjadi, dalam arti penyesalan bukan dari awal, itu di akhir. Jadi setelah ditahan baru menyesal. Nah, ini sebelum itu terjadi saya minta masyarakat juga ya hindari minuman keras, karena itu salah satu potensi terjadinya tindak pidana itu. Sehingga tapi kami pada intinya berikan kenyamanan kepada masyarakat sehingga pada saat nanti pelaksanaan pemilu kada ini aman dan kondusif. Jadi terkait dengan minuman keras lokal ini saya sudah teruskan ke jajaran, polsek-polsek jajaran untuk setiap hari melakukan operasi miras. Ada berapa juga yang kita proses terkait dengan yang memproduksi miras lokal ini. Kemudian ya ini kan masyarakat yang memproduksi ini kasarnya ini tidak pernah jerah mungkin, ya tidak pernah jerah. Kita sudah bukan baru berapa yang kita proses. Ini sudah banyak yang kita proses. Tapi mungkin melihat dengan harganya itu sangat menggiurkan, sehingga yang bersangkutan setelah bebas masih melakukan juga. Jadi ada berapa yang kita sudah proses dan lagi dalam tahap penyidikan ini, itu orang yang sama juga. Nah, kemudian kita juga Polres, ya, Polres Merauke itu setiap triwulan, ini saya mengevaluasi terkait dengan kinerjanya polsek-polsek jajaran berkaitan dengan operasi miras. Yang tidak melaksanakan operasi miras, saya akan berikan sanksi. Itu konsultan kita Bapak Kapolres melalui saya untuk jajarannya. Sehingga ini setiap hari harus diberantas terus minuman keras, karena potensi terjadinya tindak pidana kebanyakan berawal dari miras. Ada beberapa kasus juga yang mungkin itu spontanitas, ya biasa. Tapi yang sekarang dominan itu penganiayaan itu berawal dari miras. Mungkin kalau kita melihat ini, dia tidak miras itu pasti dia diam, duduk manis. Tapi pada saat itu dia emosinya hal ini dia berani gitu melakukan, sehingga Polres Merauke ini tetap kita gencar terus masalah minuman keras. Jadi kalau masyarakat melihat bahwa di berita Polres kita melakukan operasi miras. Kemudian juga memang terkait masyarakat yang memproduksi minuman keras ini kan mereka tidak terbuka. Ya, untuk itu saya minta kepada masyarakat yang mengetahui laporkan kepada kita, sehingga kita berikan tindakan kepada mereka. Kita berbicara terkait dengan keamanan. Memang keamanan ini sangat yang kita harapkan. Semua masyarakat pasti mengharapkan keamanan. Sehingga semua aktivitas kalau aman kan pasti lancar.
Nah, dari awal saya sudah sampaikan tadi bahwa kami dari Polres Merauke ya tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan patroli ya, patroli mulai dari pagi sampai subuh. Kemudian kami juga kan mungkin masyarakat yang ada di Merauke ini sudah tahu nomor kontak person. Apabila mungkin ada hal-hal yang mungkin berpotensi terjadi gangguan keamanan atau mungkin terjadi tidak pidana, silakan melaporkan, karena kita juga kan tidak bisa mengcover semua. Jadi tapi pada intinya kami selalu merespon 24 jam. Jadi personil kami juga memang saya sudah atur, sekecil apapun laporan ya segera direspon ya, tidak ada harus nunggu-nunggu, segera direspon, karena kalau kita cepat merespon mungkin dia tidak bisa berkembang ya, mungkin saat itu juga kita padam bisa selesai, tapi kalau mungkin kita terlambat merespon bisa berkepanjangan. Nah, kalau ada mungkin pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum yang tadi disampaikan memecah belah terkait dengan berpotensi melakukan Kamtibmas, ya ini pasti kita akan proses kalau memang unsurnya terpenuhi. Silakan melaporkan saja kepada kami pihak kepolisian, kita terbuka 1/24 jam. Intinya kita memberikan kepuasan, kenyamanan kepada masyarakat. Memang itu sebenarnya tugas kita. Ya, tugas pokok kita kan menjaga, melindungi, mengayomi masyarakat. Ya, kemudian ada penegakan hukum. Nah, itu. Jadi kemudian juga kita Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan ketibaan masyarakat. Intinya masyarakat tidak usah risau, kemudian berpikiran yang lain-lain. Intinya silakan beraktivitas. Kami TNI Polri siap mengamankan keamanan di wilayah Kabupaten Merauke, ya, khusus Papua Selatan. Mungkin tadi ada berapa kalau saya lihat dari pertanyaan dari para pendengar RRI. Untuk kontak person mungkin saya bisa jawab supaya mungkin kalau para pendengar RRI bisa mendengar. Untuk kontak person Polres Merauke, kalau ada permasalahan apapun silakan dilaporkan, nanti kami respon. Jadi 0821 98 23 1977. Nah, ini kontak person di Polres. Kalau memang sangat mendesak, segera menghubungi, kita respon. Baik, mungkin bisa diulang sekali lagi, Pak. 0821 98 23 1977. Iya. Nah, ini kontak person yang ada di penjagaan, dan silakan menghubungi kalaupun ada mungkin kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pasti kita respon. Kemudian kami pada intinya kesiapan Polres Merauke dalam mengamankan jalannya pilkada nanti, ya kami selalu siap. Jadi tidak ada kata-kata tidak siap. Kami selalu siap, personil kami siap, TNI Polri selalu siap mengamankan jalannya pilkada ini. Nah, kemudian ya kita juga sama-sama harus menjaga keamanan ini, bukan hanya dari pihak kepolisian atau TNI atau dari penyelenggara, masyarakat juga sama-sama menjaga ya. Ya, untuk itu mari kita memilih pemimpin yang terbaik, yang menentukan kan masyarakat. Ya, kalaupun ada kepentingan-kepentingan lain, ya kalau menurut saya silakan dijauhkan dari pikiran-pikiran itu. Ya, intinya bagaimana pilkada ini berjalan aman. Ya, jadi bagaimana kita mendewasakan masyarakat kita ini memilih pemimpin yang terbaik. Tidak usah memberikan hal-hal yang berpotensi terjadinya gangguan. Ya, kemudian apalagi merana ke pidana, kasihan. Penyesalan itu yang saya bilang itu terjadi di akhir. Ya, yang enak itu yang menyuruh. Yang menjadi korban kasihan yang terjerat ya ranah hukum, itu yang kasihan. Jadi untuk itu masyarakat selalu cerdas berpikir, memilih pemimpin yang terbaik. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa berkaitan dengan media sosial ini, ya. Jadi kita ini tidak usah ragu
melaporkan segala macam ada hal-hal yang mungkin nama baik yang bersangkutan disebarkan media sosial yang seharusnya tidak seperti itu, tapi silakan melapor ya. Kebetulan kami sudah ada direktur cyber yang bisa menangani kasus itu ya. Jadi tidak usah ragu. Jadi karena sekarang memang media sosial sangat cepat sekali untuk digunakan untuk membuat adanya ketidaknyamanan atau tidak amanan di mana dilaksanakan pemilu kada. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.